Dunia healing semakin ramai, tapi juga semakin membingungkan. Halo teman-teman, sahabat-sahabat Urban Dukun, apa kabar? Sahabat-sahabat penyembuh, saya Carmen, saya founder dari Urban Dukun. Terima kasih sudah hadir di sini, mendengarkan kami di podcast Urban Dukun Talks. Hari ini, saya masih bersama sahabat saya, psikolog klinis Tatiana Basuki. Silakan Mbak Tatiana. Hai, saya Tatiana Basuki, biasa dipanggil Ana. Profesi saya adalah psikolog klinis, tapi spesialisasi saya adalah di isu-isu transgenerasional. So, apa yang akan kita bahas hari ini? Mbak Ana itu kan psikolog klinis ya. Dan teman-teman Mbak Ana biasanya berputar di psikolog klinis dan psikiater mungkin. Psikiatri, psikoterapi juga. Psikoterapi juga. Dan aku kan sebenarnya bukan psikolog. Aku terpapar pada mental health itu karena mendapat lemparan dari kalian. Jadi 20 tahun lalu aku kepaksa belajar gitu. Karena sebagai seorang hipnoterapis doang 20 tahun yang lalu, dan lalu batch flower, lalu segala macam yang lain aku pelajari, aku memang tidak mengkhususkan diri sebenarnya ke mental health or any psychological issue. Aku tahu tentang isu-isu psikolog karena kalian, gitu. Dan aku juga tidak kepingin jadi psikolog, gitu. Karena aku merasa what I do is working, helping you, helping your clients. What you do is working, helping me, and helping my clients yang sudah di luar kompetensi aku. Tapi aku melihat di luar sana sekarang dunia penyembuhan, wellness, healing itu udah berkembang luas banget. Merajalela gitu ya. Iya. Dulu waktu awal-awal kita kan profesi coach baru muncul di Indonesia. Betul. Kalau nggak salah aku tuh batch berapa ya coach itu? 4 baru banget muncul. Dan istilah coach waktu itu sangat terbatas kepada korporasi. Oil and gas malah waktu itu. Jadi sekarang aku melihat juga banyak yang memiliki profesi sebagai coach. Dan mereka juga menangani wellness, menangani penyembuhan di bahasanya mereka. Lalu ada lagi terapi. Terapis dari terapis fisik yang zaman dulu itu terapis itu quote unquote ahli pijat di spa biasanya. Lalu muncul istilah terapis untuk orang-orang seperti kami, hipnoterapis, lalu ada apa lagi terapis. Sekarang terapi itu banyak banget. Dulu aku tahu psikoterapi adalah psikolog yang nambah pengetahuan, nambah skill sehingga bisa melakukan psikoterapi. Betul. Sekarang juga sudah meluas banget gitu istilah psikoterapi. Dan yang paling menarik, ini di luar psikologi klinis dan psikiatri of course, yang paling menarik adalah istilah healer. Itu luas, kali dalam, kali dangkal. What do you think? Ya, sebetulnya ini ya, coba saya bahas dulu dengan apa arti healer. Healer itu adalah penyembuh ya. Healer itu adalah orang-orang yang punya ciri-ciri khusus, spesial, yang punya kemampuan untuk memfasilitasi proses penyembuhan baik secara fisik, emosi dan spiritual, gitu ya. Dan orang-orang ini mereka ini adalah membantu klien-kliennya untuk mengatasi permasalahan kehidupannya sehingga terjadilah transformasi. Nah, kalau payungnya adalah healer, ya. Nah, karena ini payung yang disebut healer, kalau kita lihat dari definisi itu, psikolog klinis pun juga healer, karena tujuannya sama. Psikiater juga healer, psikoterapis healer, dukun juga healer kali ya. Ya, terus yang bergerak di bidang holistik itu juga healer. Ya, jadi kalau payungnya itu adalah healer, profesinya bisa macam-macam. Itu kalau menurut saya ya, boleh argue boleh enggak gitu ya, boleh argue. Iya. Payungnya adalah healer.
profesinya berbeda-beda. Yang dia kerjakan Ya. berbeda-beda. Kalau kita berbicara dengan profesi yang berbeda-beda, yang tipe yang dia kerjakan berbeda-beda, berarti ada kekhususan kan di situ? Ada kekhususan, ya. Mm-mm. Kekhususan, kalau ada kekhususan, berarti ada limitnya. Ada limit, boundariesnya. ada boundaries. Maybe mungkin lebih enak kita ngomongin boundaries ya. ya. Boundariesnya. Ya. Karena kalau limit seolah-olah terjadi, orang banyak yang nggak suka dengan dibatasi. Dibatasi, tapi aku merasa boundaries itu penting. Boundaries penting karena misalnya begini, ada orang yang pergi ke energetic healer, ya, karena dia merasa badannya nggak enak gitu atau punya masalah emosi gitu, pengen dibenahi energinya. Ya, pergilah ke energetic healer. Tapi kan si energetic healer itu nggak bisa bahas ngomong soal emosi dong. Oh, Mbak tuh punya anger issue, ya nggak bisa bilang gitu kan? Karena itu bukan areanya dia untuk membahas soal pola pikirnya, Mbak jangan begitu dong, gitu. Karena dia berbicara kan? tentang Karena energi. dia energetic healer. Yang dia benahi adalah energi orang itu. Oke. Menstabilkan energinya. Mungkin ya, begitu. Oke, iya, Ya kan ya? Seperti itu. Saya pun sebagai psikolog klinis, saya juga nggak bisa ngomong energi. Mbak, kayaknya auranya Mbak gimana gitu kan, nggak bisa dong. Sebagai psikolog klinis. Sebagai psikolog klinis, saya nggak bisa begitu karena sebagai psikolog klinis, aku punya SOP, ada sistem yang harus diikuti. Ya, ada ini ya, ada flow chart-nya lah gitu loh, harus ada begini sampai diagnosisnya, menegakkan diagnosis, baru terapinya seperti apa gitu. Kalau pengalamannya Mbak Ana nih, pengalamannya Mbak Ana bekerja sama dengan orang-orang di luar psikologi, di luar psikologi. Pengalaman saya bekerja dengan profesi-profesi di luar psikologi adalah tentunya psikiater, terusan juga psikoterapis. Psikoterapis itu adalah orang-orang yang belajar isu-isu kesehatan mental dengan teknik-teknik tertentu untuk mengatasi masalah tertentu, gitu. Oke. Ya, saya juga bekerja sama dengan holistic terapis juga ya. Yang holistik kan berarti kan melihat masalah secara keseluruhan gitu ya. Bukan hanya dari isu mental tapi juga tubuh, pakai tumbuh-tumbuhan gitu ya, seperti begitu ya. Ada akupunktur juga, saya juga kerja sama mereka. Nah, ketika saya melihat klien, kalau saya melihat klien itu butuh ekstra, saya nggak tahu yoga tuh bisa bilang terapis nggak ya? Ada bagian dari yoga yang yoga terapi, tapi itu sangat niche itu. Niche ya. Ya. Nah, kalau saya melihat klien-klien saya yang butuh penanganan ekstra, karena psikologi itu kan hanya psikologi klinis itu kan hanya ini kalau kita lihat benang benang panjang gitu ya. Yeah. Nah, psikologi kan hanya segini. Ini kan masih banyak. Psikologi kan hanya bahas soal dinamika, perkembangan emosi, pola pikir, belief system, perilaku. Gitu, tapi kan ada hal-hal yang dia nggak bisa tangani juga. Ada ekstra sesuatu yang perlu itu. Ya saya rujuk ke teman-teman saya yang bisa mengatasi itu, gitu loh. Oke. Sementara ini progresnya gimana kalau dari pengalaman Mbak Ana ketika para pelaku di dunia penyembuhan itu kerja bareng gitu? Ya, kalau menurut saya sih itu efektif ya, karena kalau saya pribadi ya, saya melihat manusia itu seperti bola sepak. Bola sepak itu kan ada putih hitamnya itu kan ya. Jadi beberapa kotak-kotak yang dijahit terus jadi satu bola gitu. Jadi whole gitu ya. Kalau saya melihat psikologi itu di salah satu kotak hitamnya, psikiater di kotak putih, terusan
psikoterapis di kotak yang ini, holistic healer di sini, itu kan jadi kan whole ya. Ya, iya. Jadi enak tuh untuk dimainkan. Tapi kalau kita bisa bergulir gitu dia jadinya. Bisa bergulir, bisa kan? berfungsi. Tapi kalau kita hanya pakai salah satu kotaknya itu, nggak berfungsi sebetulnya bola ini. Kalau saya melihatnya begitu ya. Jadi kalau kita bisa bekerja sama secara utuh, barengan dan enak, itu juga enak sekali. Kalau di klinik tempat saya praktek tuh ada psikiaternya dan ada psikolognya, dan kita saling merujuk. Mas, nice. Kita saling merujuk sistem di itu situ. sudah berjalan di tempatnya Mbak Tatiana. Nah, kalau saya pribadi lebih banyak lagi gitu loh. Saya juga banyak berinteraksi dengan, bekerja sama dengan terapis lainnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi analoginya cakep banget tuh, bola sepak yang dijahit itu kan. Berarti kan ada boundaries of things yang one can do gitu ya. Ada kompetensi masing-masing yang kalau bekerja sama jadinya luar biasa. Ini sebuah fenomena yang aku perhatiin sih Mbak ya, bahwa mungkin karena ada spirit of ada spirit of competition. Karena banyak orang yang tadinya punya pekerjaan lain di luar healing, wellness, dan penyembuhan, lalu you were one of them, right? Gitu. Tapi you were nothing like yang what I'm gonna tell you gitu. Orang-orang ini lalu mungkin mereka mengalami kejadian besar, lalu mereka mengalami penyembuhan, lalu mereka juga inspired untuk membantu orang lain gitu. Dan mereka membawa di dalam dirinya the spirit of business, which part of it is being competitive. Nah, ketika penyembuhan itu menjadi business as usual, dan mungkin ini karena kebiasaan juga di profesi sebelumnya, atau memang itu purely business driven gitu, karena if I spend this much money got healed, then ini bisa jadi mesin uang yang baik. Mungkin ya mereka pikir apapun intensinya, tapi aku melihat ada kecenderungan mereka tidak mematuhi batas kompetensi itu gitu. Dan di dunia holistic healing actually kan kita nggak punya kode etik, nggak punya badan kode etik, nggak punya written rules of what we can or we cannot do. Gitu. Basicnya kita nggak boleh menyakiti orang lain, kasarnya gitu. Betul. Tapi dokter punya, psikolog klinis punya gitu. Kita sepanjang aku tahu ya, terutama yang healer tidak punya written rules. What do you think of people going over their competitive? Going over their competence. Ya, kembali lagi itu ke kalau tadi ya ada healer, ada bisnis, itu kan ya. Yang mau karena isu kompetensi, competition tadi ya. Kompetitif. Kalau saya sih melihatnya ya, kamu mau fokus di healing atau mau fokus di bisnis, gitu. Karena kalau energinya tuh nggak bisa dijadiin satu, harus dipisah. Kalau kamu mau bisnis, biarkan orang lain mengerjakan bisnisnya, kamu jadi healernya, nggak usah peduli dengan bisnisnya. Kalau nggak, kacau itu. Jadi kenapa kacaunya? Kita jadi merambah kemana-mana demi bisnis. Gitu loh. Ya. Karena banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu, dia viral gitu ya, yang katanya psikolog ternyata bukan. Oh, aku dengar itu. Dengar. Yang bikin tes ini, tes itu, tes ini, ternyata bukan psikolog. Oh iya. Ya, bikin assessment ini, assessment itu. Gitu ya. Karena memang isu mental health itu memang amat sangat laku secara bisnis. Jadi orang menjual mental health. Ya. Padahal kalau kita murni mau heal orang, energinya ditumpahkan ke situ, bisnisnya kasih ke orang lain yang mengatur, terserah dia mau ngapain. Ya, tapi kalau kita begini, kompetisi. Kompetisi ya. Kita jadi nyari-nyari ini, mana nih? Ngapain ke psikolog? Mendingan ke saya, 2 jam selesai. Oke. Gitu. Oke, ya.
Atau ya jadi segala mau bisa gitu ya. Tapi ini bukan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman healer ya. Menurut saya they're doing their best gitu. Hanya saja please respect area masing-masing gitu aja sih. Yes, please respect area masing-masing, karena kita semua punya tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tanggung jawab itu supaya selalu jadi prioritas. Kita di sini karena kita membantu orang, bukan karena kita mencari popularitas. Mbak, your last final word. What do you think about this world of wellness and healing and coaching and Iya, saya senang sih ya, karena isu mental health ini sudah menjadi sesuatu yang terbuka, sangat luas, dan banyak sekali orang yang berminat bermain di dunia itu. Hanya saja sekali lagi semua sebaiknya bermain di porsinya masing-masing. Gitu. Kalau pizza itu kan ada belah-belahannya gitu ya. Ya respect porsinya masing-masing. Itu aja sih kalau menurut saya. Thank you banget Thank you Mbak juga. Tatiana. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat semuanya sudah meluangkan waktu mendengarkan kami. Sampai jumpa.